Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Pioneer Sario Media Ministry, dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan pagi ini melalui renungan pagi. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari mendengarkan renungan harian untuk tubuh, pikiran, dan jiwa melalui buku Bugar Selamanya. Renungan harian 21 Maret 2025 dengan judul Cahaya di Ujung Terowongan. Ayat inti diambil dari Mazmur 77 ayat 3-5. Firman Tuhan berbunyi, "Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata." Dalam kebenaran. Urayanya sebagai berikut. Caroline membuka matanya dan menghela napas. Dia harus bangun tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa yang terjadi padanya? Matahari bersinar di luar rumah, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kabut di benaknya. Dia memiliki segala alasan untuk hidup. Jika Anda melihat kehidupannya dari sudut pandang orang lain, tetapi dari sudut pandangnya sendiri tidak ada. Perasaan putus asa dan kesulitan untuk tidur, rasa bersalah, dan jauh dari Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Daud, adalah semua gejala dari apa yang sekarang kita ketahui sebagai penyakit depresi. Ini adalah penyakit yang ditentukan secara genetik yang disebabkan oleh penurunan bahan kimia tertentu di otak. Penderitanya merasakan seperti ada awan berat yang menekan pundaknya. Perasaan ini mungkin begitu kuat hingga mengarah pada pikiran atau tindakan bunuh diri. Bentuk ringan dari kondisi ini dapat ditolong dengan berolahraga, namun seringkali si penderita terlalu sakit untuk berinisiatif melakukannya. Bahkan orang Kristen yang berdedikasi pun mungkin merasa seperti Tuhan telah meninggalkan mereka dan berkata seperti Daud, "Aku teringat akan Engkau, ya Tuhan, dan aku mengerang." Bagi orang-orang ini, pengobatan diperlukan dan bahkan dapat menyelamatkan nyawa. Tidak mungkin lagi bagi orang-orang yang benar-benar menderita depresi klinis untuk menjadi lebih awas dan bersemangat hidup sebagaimana seorang penderita diabetes muda yang tidak dapat menurunkan gula darahnya hanya dengan berpikir bahwa gula darahnya lebih rendah. Keduanya menderita penyakit kimia yang memerlukan perawatan kimia. Orang Kristen seringkali merasa sangat bersalah karena merasa tertekan. Bagi mereka, kabar baiknya adalah ini bukan kesalahan mereka. Mereka menderita penyakit dan itu bisa diobati. Terlepas dari beberapa kemungkinan efek samping, bila obat-obatan antidepresan digunakan dengan hati-hati dan bijaksana, dapat mengubah hidup dan menyelamatkan nyawa. Semua penderita depresi harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberikan dorongan semangat.
mereka perlu membuat keadaan kimiawi mereka senormal mungkin. Dan mengingat pemazmur yang sama menulis kata-kata menyedihkan dalam Mazmur 77, juga menulis Mazmur 81 ayat 1, "Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita." Ya Tuhan, beri saya belas kasihan terhadap orang lain yang menderita karena kondisi yang tidak saya mengerti. Dan ketika hidup saya menjadi suram, berilah saya kebijaksanaan untuk mencari pertolongan yang saya butuhkan. Amin. Diberikannya perlindungan dalam pimpinannya. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh memberkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya berkat Tuhan di hari ini menjadi bagian kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan semua rencana kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jalan keselamatan.